bicara pemulihan Pondok Daud, maka ini bicara mengenai kehidupan pribadi Daud itu sendiri. Siapa itu Daud? Daud itu bukan orang yang hebat awalnya, bukan. Daud tanda petik, bahkan tanda petik ya, orang yang tertolak. Tertolak di mana? Tertolak di keluarganya. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena pada waktu Samuel mau mengurapi salah satu anak daripada Isai, maka Isai nggak pernah berpikir bahwa Daud itu adalah anaknya yang akan menjadi raja. Karena Daud ada bukan di tempat yang terbaik, tetapi Daud ada di padang rumput yang mengembalakan juga kambing domba cuma 2-3 ekor. Nggak lebih dari 3 ekor kira-kira begitu. Pada waktu Samuel datang, maka Samuel melihat anak-anaknya, bahkan Samuel pun berpikir, oh ini bagus jadi raja, oh ini tinggi, oh ini cakep, oh ini luar biasa, oh ini pasti bagus. Ternyata Tuhan nggak pilih mereka. Dan sampai Samuel bertanya, Isai masih ada nggak anakmu satu lagi? Mungkin kalau didramakan, maka Isai tepuk jidat dan Isai berkata, ya Allah, gue masih punya anak satu lagi di kebun, di ladang. Dan pada akhirnya Daud yang terpilih, itu salah satu penolakan menurut saya. Yang kedua, Daud juga ditolak oleh abang-abangnya karena pada waktu berhadapan dengan Goliat, maka Alkitab mencatat pada waktu Daud mau berperang, maka abangnya berkata, kau siapa? Badanmu gak mumpuni, kita lebih gede aja, kira-kira begitu. Namun dengar orang yang tanda petik quote and quote tertolak ini, maka orang ini jugalah yang diangkat Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi untuk menjadi kalau bahasa sebenarnya role model kira-kira begitu dalam satu ibadah. Di dalam perjanjian lama maka ada 3 tempat ibadah yang dikenal. Yang pertama yaitu Kemah Musa, yang kedua disebut Bait Salomo, dan yang ketiga disebut Pondok Daud. Ada perbedaan antara nomor 1, 2, dan 3 ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya antara nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Kesamaannya yaitu terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Apa maksudnya di sana? Dulu pada waktu di zaman Musa ataupun di zaman Salomo, orang Israel tidak boleh sembarangan untuk beribadah. Orang Israel tidak boleh sembarangan ketemu Tuhan. Karena apa? Karena ruangan ibadahnya, tempat ibadahnya itu dibagi dengan 3 ruangan. Ruangan pertama itu pelataran di mana 11 suku Israel itu mereka boleh berada di sana. Ngapain? Mereka setiap kali mereka melakukan persembahan, mereka berikan persembahan, mereka memberikan pengakuan, maka di pelataran adalah tempat mereka. Dan satu suku Lewi mereka bertugas mengambil korban tersebut dan mengolah korban tersebut, membakar korban tersebut di ruang kudus. Namun dari suku Lewi sendiri tidak semua untuk boleh masuk yang namanya ke ruang maha kudus. Ada apa di ruang maha kudus? Ruang maha kudus ini ada yang namanya tabut Allah. Ini bicara mengenai kehadiran Tuhan. Di mana ketika setiap orang datang ke sana tidak sembarangan. Hanya satu yaitu imam besar. Yaitu imam besar agung. Itu pun masuk tidak tiap minggu. Itu pun masuk tidak tiap hari, tetapi 1 kali dalam 1 tahun. Dia masuk ke ruang maha kudus dan kakinya harus diikat. Supaya apa? Kalau nanti imam besar agung yang masuk ke ruang maha kudus, kedapatan bersalah, mati di tempat, maka imam Lewi yang ada di ruang kudus, itu mulai menarik imam besar itu dengan tali yang ada. Ini merupakan pola ibadah yang dilakukan oleh yang namanya di zaman Musa dan di zaman yang namanya Salomo. Tetapi berbeda pada waktu di zaman Daud. Daud pada waktu dia belum diangkat Tuhan menjadi raja, kehidupannya adalah seorang pengembala kambing domba 2-3 ekor. Dan Alkitab mencatat setiap hari dia mengembalakan dengan bermain musik. Kalau bahasanya saya, ini bahasanya saya ya, di padang rumput itu, di tempat yang tidak dilihat orang, di tempat yang tidak mau orang ada di sana, karena cuma melihat kambing domba, nggak banyak, peliharanya juga nggak banyak, nggak kaya,
Udah gitu cuman ada di padang rumput, maka di tempat itu Daud Alkitab mencatat dia bermain kecapi. Bahasanya saya nih gini, di tempat itu dia memperkenalkan dirinya kepada Tuhan dan di tempat itu dia kenal Tuhan secara pribadi. Sampai pada akhirnya Alkitab mencatat Daud diangkat Tuhan menjadi raja. Di tengah-tengah kehidupan Daud menjadi raja, Mazmur 119 ayat 164, maka Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ini perkataan Daud bukan pada waktu dia menjadi gembala kambing domba 2 ekor, tapi dia jadi raja. Artinya pada waktu dia belum menjadi raja, dia memuji-muji Allah. Menjadi raja pun dia tetap memuji-muji Allah. 7 kali dalam sehari, coba mari kita hitung. 1 hari 1 malam kita dapat kesempatan 24 jam dalam sehari. Mohon maaf, di tengah-tengah kesibukan menjadi raja, 24 jam bagi 7, artinya apa? Per 3 jam kurang lebih, maka Daud datang kepada Tuhan, mengalahkan saudara kita yang sebelah. Keintiman yang dimiliki oleh Daud inilah yang membuat Tuhan ini gak bisa pisah tanda petik daripada Daud. Pada waktu Daud menjadi raja, maka Alkitab mencatat dia tetap memuji-muji Tuhan. Dari mana dia membuktikan? Maka pada waktu Daud dia membangun kemah, disebut pondok. Pondok itu tempat yang sangat sederhana. Kalau di zaman Musa, di zaman yang namanya Salomo, maka tabut Allah itu ada di ruang Maha Kudus. Tapi di tempat di mana Daud membangun kemah, maka tabut Allah, bicara pribadi Tuhan itu diletakkan di tengah-tengah. Pondok Daud ini bicara mengenai ibadah yang bukan hanya sekedar rutinitas. Kita bukan datang beribadah, oh yang penting datang. Oh beribadah, WL ngomong nyembah, WL suruh berdiri, WL suruh bersorak saya cuman ikut. No. Tetapi pemulihan pondok Daud, maka ini bicara mengenai pemulihan di mana setiap kita datang bukan karena religius, tapi kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara selama 3 hari maka Bapak Ibu Saudara akan diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Malam ini maka ada Bapak Pendeta Dr. Aldrian Eko. Besok ada Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting. Dan lusa itu ada Bapak PDM Leo Brutu. Nah Bapak Ibu Saudara, harapan saya, harapan kami selama 3 hari ini, ayo jangan cuman pengertian saja yang dapat. Tetapi biarlah selama 3 hari ini kita membuka pikiran kita membuka hati kita. Sehingga apa? 3 hari ini bukan hanya kita diperlengkapi secara pengetahuan, tetapi kita dirubah secara rohani. Sehingga kita bisa menjadi pemuji, penyembah yang mengasihi Tuhan. Saya mengucapkan shalom, selamat malam semua kita. Shalom. Lambaikan tangan semua. Ya. Saya berterima kasih saudara-saudara ya kepada Ibu Gembala di tempat ini, bahkan juga seluruh tim pengembalaan yang ada di gereja GBI Hope ya. Hotel Pelangi atau Hope Perangan atau Hopeng antara dua itu ya. Ya. Hope itu banyak artinya ya, ada pengharapan atau Hotel Pelangi ya. Bisa juga singkatan juga Hopeng gitu ya. Haleluya. Nah, ini gereja yang luar biasa saudara karena almarhum Bapak Dr. William Bangun itu merupakan dosen saya juga ya di Pasca Sarjana. Nah, beliau banyak ya memberikan masukan-masukan kepada kami. Jadi setiap kali saya ada di tempat ini selalu ingat, apalagi ini hallnya namanya ya hall nama beliau ya. Jadi saudara, ini sekolah doa ini mungkin sudah yang keempat kali atau saya lupa udah 3 kali saudara-saudara ya. Jadi memang saudara semenjak almarhum Bapak William Bangun saudara itu membuka
gereja ini ya itu kita selalu berpartner bersama-sama ya. Dulu tempat itu masih dibawa sana, saudara. Saya ingat ya, tempatnya kita masih sempit-sempit ya, masih desak-desakan ya. Tapi sekarang semua ini sudah agak plong, saudara ya. Duduknya itu sudah masing-masing satu orang satu, saudara. Kalau dulu agak mepet-mepet ya, sekarang ini masih ada yang kosong. Nah ini PR untuk kita semua ya. Yang kosong-kosong ini kita doa supaya nggak ada bangku kosong lagi, saudara. Amin. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Syotang tadi, saudara, bahwa hari ini tema umum daripada materi kita, sekolah doa kita, yaitu tentang pemulihan Pondok Daud, saudara. Nah, saya percaya saudara sudah banyak mendengar ya, ini mungkin sekedar sedikit refreshing saudara tentang apa itu tentang Pondok Daud, saudara ya. Nah, hari ini sebenarnya saya akan membawa sebuah tema yang berjudul dengan perpetual innocence atau yang disebut dengan ukupan abadi. Nah, ini memang saya belum pernah menyampaikan saudara di sekolah doa yang ada, saudara-saudara ya. Ini mungkin sesuatu yang baru ya, saya juga banyak renungkan ya, banyak bermeditasi saudara, banyak berdoa sama Tuhan tentang apa yang saudara kita akan lakukan untuk hari-hari ke depan, saudara. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya diberikan kesempatan ya di keluarga besar Medan Plaza. 14 tahun saya itu memegang ya pasukan doa, para pendoa-pendoa. Ya bahkan sampai hari ini juga ya kami masih memperhatikan juga tentang para pendoa-pendoa, saudara ya. Jadi kami punya banyak pengalaman, saudara. Nah, kalau Bapak Saudara mau lihat hasil doanya itu ya, yaitu itu gedung yang gede, saudara-saudara ya. Itu merupakan wujud daripada doa-doa semua kita di tempat ini. Katakan amin. Bahkan juga di tempat ini juga saudara berdoa, saudara punya gedung yang hebat, gedung yang luar biasa, itu wujud daripada doa kita. Katakan amin, saudara. Nah, next. Saudara, ya, gereja kita itu memiliki ada 3 DNA, saudara. Ya, yang satu lagi, ini kayaknya bukan yang ini, ya. Ada lagi yang saya upgrade tadi, saya baru kirim, ya. Nah, yang pertama, saudara, DNA gereja kita itu ada 3. Yang pertama itu adalah berbicara tentang kita mulai memperhatikan orang-orang miskin, saudara. Jadi, saudara, ya. Ini pelayanan daripada orang-orang yang berkekurangan itu kita sudah layani sudah bertahun-tahun, saudara. Ya, kalau dihitung-hitung, saudara, wah itu sudah sangat banyak, bahkan jutaan orang di gereja kita itu kita layani tentang pelayanan sosial. Dan saudara, puji Tuhan cukup berhasil. Nah, yang kedua, saudara, DNA gereja kita bukan hanya kita memperhatikan orang-orang yang lemah, ya. Tetapi yang kedua, kita mulai menjalin hubungan dengan Yerusalem, dengan Israel, saudara. Jadi tiap tahun, saudara, gembala pembina kita, gembala sidang kita itu mulai datang ke tanah perjanjian. Kita mulai berdoa di sana, kita mulai berziarah di sana, saudara. Maka kita mendapatkan spirit, ya. Pada waktu kita mulai bersama-sama itu berziarah ke tanah perjanjian. Nah, ini dia, ya. Nah, yang ketiga, saudara, bukan hanya tentang Israel saja. Nah, ini, saudara. Jadi gereja kita, saudara, itu punya DNA adalah salah satunya itu adalah yaitu pemulihan Pondok Daud. Sama-sama katakan pemulihan Pondok Daud. Jadi Bapak Ibu, gereja kita diberkati Tuhan. Gereja kami yaitu besar, ya dengan jumlah jemaat ada hampir 50.000, 227 gereja cabang, saudara. Salah satunya, saudara, itu adalah dari ketiga ini yang saya akan bahas, yaitu mengenai pemulihan Pondok Daud, saudara. Nah, saudara, kenapa gereja yang kecil yang tadi Pak Benyamin katakan hanya 119, tiba-tiba itu bisa boom. Tiba-tiba, saudara, gereja kita itu bisa meledak, bisa besar. Nah, why? Kenapa? Karena, saudara, bukan kami itu jago khotbah. Bukan hamba-hamba Tuhannya, saudara, itu kami tamatan teologi, enggak. Ini sekolah teologi ini di tahun 2009, saudara. Ya, jadi saya sekolah Alkitab, Ibu Rina juga sekolah Alkitab, ya. Pak Simamora juga sekolah Alkitab, ya. Ibu Linda juga sekolah Alkitab, saudara. Itu setelah gereja kita besar. Ya, terbalik ya.
Kadang orang harus berteologi dulu, saudara, baru kita punya pengertian, maka gereja kita besar. Ini terbalik. Gereja kita sudah besar, baru kita punya ada sekolah Alkitab. Ya. Nah, jadi saudara orang yang sederhana, orang yang punya pemahaman tentang teologi, saudara, ya bukan berarti kami sesat, enggak. Tetap kami ikut jalur yang ada dan kami mau belajar, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Lewat ketiga dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang saudara punya pengertian-pengertian yang ya simple, ya. Karena memang kami itu bukan akademis yang hebat, ya berdebat, berapologetik, gitu ya. Ya kami bukan orang seperti itu, saudara. Yang suka tampil maju, ya. Ada yang ini berperang, ayo hantam pengajaran sesat. Enggak seperti itu. Kami diajar, saudara, yaitu tentang pemulihan Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud itu tadi sudah disebutkan pola ibadah. Nah ini dia ini. Yang penekanannya itu bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Sama-sama katakan 3, 2 ya apa? Lebih kencang lagi 3, 2 ya. Doa, pujian, penyembahan. Nah, saudara ya aplikasi daripada Pondok Daud, saudara itu ada di menara doa. Ya, sekali lagi. Kalau Bapak Saudara mau melihat aplikasi, Pak gimana saya melihat Pondok Daud itu bisa ada di tempat saya melayani. Nah, coba lihat bagaimana dengan menara doa di tempat pelayanan kita. Karena aplikasinya saudara itu enggak muluk-muluk. Penerapannya saudara itu ada di menara doa. Karena saudara menara doa itu merupakan salah satu sarana yang Tuhan kasih kepada gereja kita. Supaya di situ kita itu mulai saudara mencurahkan saudara apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara itu nyatu dengan kita. Melalui yang namanya doa, pujian dan penyembahan. Nah, Amos 9 ayat 11 ini yang menjadi ayat pondasi kita. Bahwa Alkitab menyebutkan hari itu bahwa aku akan kembali mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh, Alkitab katakan. Ya, coba ditampilkan. Aku akan menutup pecahannya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan bangun seperti zaman dahulu kala. Jadi memang ini sudah nubuatan Tuhan. Kami baru hadir di acara Everyone itu bersama dengan pembina rohani kami di Jakarta. Dan saudara lihat, saya mau kasih tahu gerakan Pondok Daud itu mendunia, saudara. Dan saudara lihat bangsa-bangsa datang melihat bagaimana apa yang Tuhan kerjakan bagi gereja kita. Itu dahsyat. Saya sendiri saudara pada waktu di sana saya kaget dan kagum. Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa saudara ya merembes. Itu bisa saudara itu memberikan pengaruh kepada bangsa-bangsa. Dan saudara bangsa-bangsa itu melihat bukan gerejanya enggak. Tapi kemuliaan hadirat Tuhan itu mereka gemetar saudara. Mereka wah saya itu datang ke depan lihat itu orang-orang dari Afrika, dari China saudara. Ya, dari Vietnam. Saya melihat mereka bagaimana begitu serius. Dan mereka dilawat oleh Tuhan. Dan mereka katakan ini ada Tuhan di sini. Katakan amin, saudara. Saudara, hari ini saya tidak bicara tentang pujian penyembahan, nanti itu bagian daripada Pak Leo, ya. Tapi saya mau bicara tentang ada satu hal yang penting di dalam Pondok Daud. Karena Pondok Daud itu salah satunya itu bicara tentang yang namanya doa, saudara. Daud sebagai seorang raja, saudara dia sangat mengerti, dia tahu benar saudara tentang yang namanya doa. Makanya doa, pujian, penyembahan saudara itu 3 hal yang gak bisa dipisahin. Itu harus ada dalam kehidupan setiap kita. Gak bisa dipotong-potong, oh saya suka doa saja. Saya gak suka nyanyi, saya gak suka menyembah. Salah. Tapi ini 3 kesatuan yang harus saudara kita lengketkan. Yang harus kita kawinkan. Yang harus saudara dan saya satukan. Nah karena saya saudara punya banyak latar belakang, punya pengalaman di dalam doa. Saya kutip dan kupas tentang doa. Daud itu menyebutkan, biarlah doaku adalah bagimu
seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan dikatakan korban pada waktu petang. Garis bawahi saudara, Daud menyebutkan dalam ayat itu doa itu seperti ukupan. Sama-sama katakan doa seperti ukupan. 3-2 ya. Doa seperti ukupan. Saudara, Musa juga itu mencatat. Di dalam kitab Keluaran 30 ayat yang ke-8, ayat ini menyebutkan saudara. Dikatakan juga apabila Harun memasang lampu-lampu pada waktu senja, haruslah ia, perhatikan, membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun, saudara. Nah, ayat itu menyebutkan, saudara, dalam bahasa asli kata ukupan yang tetap atau ukupan abadi. Ya, jadi ingat, saudara, ukupan itu sifatnya kekal. Ukupan itu sifatnya, saudara, itu abadi. Dan Alkitab menyebutkan, saudara, itu harus diturunkan, diwariskan dari generasi kepada generasi. Karena Alkitab menyebutkan itu, saudara, itu harus turun-temurun, itu harus diturunkan. Sifat ukupan itu abadi. Bapak Ibu, kalau ukupan itu abadi berarti doa-doa yang saudara persembahkan di hadapan Tuhan, itu sifatnya itu harus abadi. Ayat ini menyebutkan, saudara, ukupan itu seperti sebuah smoke, seperti sebuah parfum, wangi-wangian yang kita persembahkan di hadapan Allah. Dan Alkitab katakan, saudara, ini tidak boleh putus. Sifatnya, saudara, itu harus continue. Katakan sama-sama continue, saudara. Sifatnya, saudara, itu harus terus menerus, saudara, kita bawa di hadapan Tuhan. Nggak boleh putus. Itu sifat daripada yang namanya ukupan dalam kehidupan setiap kita. Ukupan, sekali lagi, saudara, dalam definisinya, itu adalah satu getah yang harum, yang menghasilkan bau wangi-wangian yang terbuat dari bahan lain. Waktu dibakar, nah ini dia, saudara. Dan digunakan khususnya dalam upacara keagamaan bagi orang Israel. Nah, saudara, wangi-wangian inilah yang akan keluar. Bapak Ibu, kalau doa itu seperti ukupan, doa itu adalah wangi-wangian. Pertanyaannya, mampukah kita ini mempersembahkan wangi-wangian itu terus menerus, dan bukan seterus menerus, tapi dikatakan itu harus kita turunkan kepada generasi kita. Kalau saudara kita ini hari ini sedang berbicara tentang mempersiapkan generasi, saudara, ternyata dalam ayat ini juga, ya, itu juga menerangkan tentang bagaimana ukupan itu harus kita turunkan sampai kepada generasi, to generation, generasi kepada generasi, saudara, turun-temurun. Makanya, saudara, kita harus mempersiapkan. Saya kemarin ketemu dengan Kadep Doa di Pak Jonathan, saya kasih tahu, ini sudah waktunya bangkitkan tentara-tentara Tuhan, pasukan-pasukan doa, bukan hanya orang-orang tua saja, tapi anak-anak muda, generasi-generasi penerus muda, saudara, yang Alkitab katakan kalau dalam imam itu kan umurnya 25 tahun, ya minimal kalau dia Gen Z sampai dengan 29 tahun. Kalau kita mau jangkau dia milenial, di atas 29 tahun berarti. Kalau kita mau jangkau dia baby boomers, nah pendoa ini banyak baby boomers, saudara. Ya, jadi usia 50 tahun ke bawah itu bisa dihitung, ya 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas banyak, saudara. Ya, itu kalau dalam Alkitab mereka itu sebenarnya sudah pensiun, saudara. Sudah meletakkan jabatan, saudara. Saya bilang harus perhatikan. Ya. Nah, saudara, karena saya percaya perpetual incense atau ukupan abadi ini, sekali lagi ini melambangkan doa yang kita persembahkan. Tidak henti-hentinya.
Tidak putus-putusnya, saudara, terus menerus. Salah satu yang Tuhan tekankan pada waktu dalam perjanjian lama, itu pada waktu Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, ya, Abraham yang ngomong sama Tuhan di sini dalam ayat ini. Tuhan, masa engkau mau melenyapkan orang benar sama dengan orang fasik? Kalau ada 50 saja orang benar di situ, ya sudah cari. Hari itu saudara, Abraham 2 keliling saudara. Saya nggak tahu gimana cara Abraham hitung. Dia cari saudara, ketok rumah. Orang jahat semua ini ya, cari 50 saudara. Ternyata tidak ada 50. Turun, 45. Tak ada juga. Turun lagi saudara, 40. Ada enggak? Enggak. Turun lagi saudara, sampai dengan 20 orang, sampai 10. Tak ada saudara. Sebenarnya Tuhan bilang, aku tidak mau musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi ingat, ayat itu menyebutkan saudara, Abraham itu dia bersyafaat sama Tuhan. Tuhan, masa engkau memusnahkan Tuhan orang benar sama-sama dengan orang fasik? Saudara, itu satu doa yang ukupan yang betul-betul dipersembahkan oleh siapa? Abraham pada waktu itu. Tapi sayang. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara lihat seperti apa itu doa yang penuh dengan ukupan. Saudara, doa yang terus menerus, perpetual incense, ya, itu sama seperti seorang hakim yang lalim pada waktu seorang ibu datang di situ, saudara. Saudara, dia ngotot sekali supaya dia punya hak itu dibela, saudara. Ini Tuhan tuh kasih perumpamaan nggak tanggung-tanggung, saudara, tentang hakim yang lalim. Hakim yang lalim saja, yang jahat ini, saudara, ya, dia bisa mendengar, ya, apa yang menjadi kalau kesah daripada ibu ini. Dipaksa, saudara. Ya saudara, daripada ibu ini bikin menyusahkan, ya udahlah, ya, aku kasihlah dia, saudara. Ya, apalagi Bapa kita di surga. Ya, saya percaya Tuhan ini sampai bisa mengilustrasikan ini supaya manusia itu tahu. Ya, orang yang jahat saja itu bisa menjawab, ya, seruan daripada ibu ini. Apalagi Bapa kita yang baik. Makanya saudara, memang kadang-kadang ini kita harus agak sedikit ngotot. Jadi incense yang kita persembahkan itu memang kadang-kadang harus ngotot sedikit. Amin. Ya, harus sifatnya terus menerus, tidak jemu-jemu. Makanya Tuhan ajar di situ, dalam perumpamaan itu Tuhan tegaskan supaya apa? Mereka selalu berdoa, nggak jemu-jemu, saudara. Gak boleh putus. Jadi ingat, perpetual incense itu adalah satu hal yang sakral. Karena ingat, itu lahir dari surga. Satu hal yang sangat-sangat berharga, saudara. Karena memang itu adalah satu hal yang dinanti-nantikan oleh surga, saudara. Keluaran pasal yang 30 ayat yang keempat. Nah ini perhatikan saudara. Pada waktu Musa itu Tuhan perintahkan untuk membangun rumah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat itu ada banyak aturan-aturan yang Musa itu Tuhan itu berikan kepada Musa. Salah satunya itu bagaimana cara untuk memproses, membuat yang namanya ukupan. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian. Yakni dikatakan apa saudara? Getah damar, terus kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen. Dikatakan apa? Perhatikan saudara, apa? Ayat ini menyebutkan masing-masing itu apa? Sama banyak. Jadi ini ternyata Keluaran 30 ini saudara adalah salah satu bahan
Saudara, itu untuk membuat ukupan. Saya nggak terangkan saudara ya, apa itu kulit lokan, apa itu getah rasa mala, serta kemenyan tulen. Saudara, ini bicara tentang sebenarnya kalau kita gali, ini tentang kehidupan kita juga. Ya. Tapi yang penting dalam ayat ini, getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu saudara, itu ukurannya harus sama banyak. Katakan sama-sama, sama banyak. Ayo beritahu samping kiri, sama banyak. Ya. Apa yang terjadi kalau seorang imam besar agung setahun sekali, saudara, dia masuk di ruang Maha Kudus. Tiba-tiba pada waktu dia datang, saudara, ukuran daripada wangi-wangiannya itu saudara gak sama banyak. Saya percaya saudara itu baunya itu beda. Ya. Taste-nya itu beda. Ya, ini yang jago-jago masak ini tahu. Kalau kita masak arsik pasti punya rumusan jurus-jurus yang handal, saudara. Ya maaf, tadi saya nggak sempat makan malam, saudara. Padahal tadi panitia sudah berusaha menyiapkan makan malamnya. Saya tahu pasti enak sekali, saudara. Ya. Sampai-sampai ibu gembala tadi sudah telepon saya. Saya tadi, saudara, AC saya rusak. Jadi saya harus perbaiki, rupanya sampai malam tadi belum siap juga. Waduh, saya bilang saya mau ngajar hari ini. Jadi sambil saya jaga tukang, sambil saya bahasa roh, sampai doa saya ya. Tuhan, saya persiapkan apa ini ya. Jadi saya sampai ketik-ketik juga saudara bahan-bahan ini ya. Ya. Jadi saudara perhatikan ya. Saya percaya menu hari ini enak sekali saudara. Ya. Tadi saya pikir juga jangan-jangan kami makan malam itu setelah ibadah. Karena saya lihat di rundown nggak ada makan malamnya di sini ya. Ya. Oh saya pikir mungkin siap ibadah ya makan malam. Rupanya ditelepon jam 6 udah telepon. Udah di mana Pak? Waduh saya bilang ya rupanya makan malam lebih cepat ya maklum lah. Semua udah masuk usia tua semua ya, harus makan malam cepat. Haleluya. Ya. Saya percaya, saya nggak tahu hari ini makanannya apa menunya ya, tapi saya percaya pasti enak, saudara. Karena apalagi Pak Tommy sudah telepon saya, Pak ada request makan yang bisa diminta. Waduh, saya bilang wah hebat banget ini, saya bilang ya. Saya bilang saya semuanya bisa masuk. Ya kalau almarhum Pak Basingan bilang free racun katanya, ya kan? Itu kata Pak Basingan ya. Kita bebas semuanya bisa makan ya. Nah saudara saya percaya kalau salah satu saja kurang, maka saudara saya percaya itu bukan menjadi satu ukupan. Seorang imam waktu dia membawa doanya, tiba-tiba saudara asap ukupan itu di ruang Maha Kudus kurang. Saudara apa yang terjadi? Maka imam itu mati. Nah saudara makanya kita ini diajarkan selalu ya. Kenapa pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita kadang-kadang di dalam ibadah itu selalu kita tambahkan ada yang namanya doa. Saya nggak tahu di sini apakah ikut dengan pusat ada doa deklarasi nggak di sini? Ya. Atau doa penutup lah sama, doa syafaat ya, doa syafaat. Ya. Artinya apa saudara? Kalau sesuatu ada yang kurang, nah doa itulah yang akan melengkapi saudara. Ya. Kalau kurang lagi, ditambah lagi saudara. Makanya dikatakan saudara itu ukurannya itu harus apa? Pas. Harus sama banyak, gak boleh kurang. Makanya kalau kita mulai melatih generasi kita, saya percaya tujuan kita doa itu kan supaya Tuhan itu dengar doa kita dan doa kita itu dijawab. Pastilah saudara, kita punya tujuan. Ya. Suatu ketika saudara ada seorang anak, dia bertanya kepada bapaknya. Dia katakan, "Pak,
Kenapa ya? Saya lihat bapak ini rajin berdoa, mama rajin berdoa. Tapi kok kehidupan kita itu begini-begini saja? Pernah nggak anak saudara bertanya seperti itu? Ekonomi kita biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Gitu-gitu aja. Bapak promosinya tak ada, ya gitu-gitu aja. Dari dulu ya gitu-gitu aja. Sepertinya tidak ada perubahan. Saudara, tiba-tiba bapak ini beritahu kepada anaknya, "Nak, kamu tahu nggak? Berdoa itu bukan tidak selamanya itu berbicara tentang kita itu menerima. Tapi waktu kita berdoa, saudara, dikatakan maka itu kita itu akan melepaskan sesuatu. Karena doa itu bukan bicara menerima, tapi berbicara kita mulai melepaskan. Anaknya bingung, maksud Pak? Apa itu Pak maksudnya? Kamu tahu nggak, waktu Bapak berdoa, ketakutan Papa itu dilepaskan. Kekhawatiran Papa itu dilepaskan. Sakit Papa itu tiba-tiba dilepaskan oleh Tuhan dan Tuhan menyembuhkan Papa. Jadi saudara ingat, doa tidak selamanya bicara tentang kita itu selalu menerima. Tetapi kita mulai mengalami sesuatu di hadapan Tuhan. Dan saudara, saya percaya waktu ukupannya itu pas, ukupannya itu cukup, saudara, itulah titik awal yang namanya doa terobosan. Sekali lagi saudara, kalau sudah pas, sudah sama banyak, dan Tuhan itu menerima, saudara lihat, di tata kudus Tuhan, di ruang maha kudus, di mana tabut Allah itu ada, saudara, itu dipenuhi dengan asap daripada kemenyan, asap daripada insen, saudara. Maka dikatakan disitulah Tuhan itu berkenan untuk menerima, menjawab setiap doa-doa yang kita itu persembahkan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau mungkin hari ini saudara sedang bergumul sesuatu, saudara sedang merindukan sesuatu, mungkin ini masih belum banyak, belum sama banyak, saudara. Taste-nya itu masih belum pas. Ya. Karena memang saudara, memang dalam perjanjian lama itu Tuhan ajarkan seperti itu. Harus sama banyak. Bahkan dikatakan bukan hanya sama banyak, tetapi Alkitab katakan dalam ayat Imamat pasal 16, 12, 13. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi bara api dari atas mezbah yang depan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan. Perhatikan, ada kata ukupan lagi. Dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Lalu membawanya, dikatakan apa saudara? Masuk ke belakang tabir. Nah ini gambar-gambarnya ini ya model di mana imam itu sedang menerobos tabir, saudara. Ya, masuk membawa ke ruang maha kudus. Kemudian perhatikan, ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu tutup pendamaian di atas hukum Allah. Supaya dikatakan apa saudara? Ia jangan mati. Jadi Alkitab katakan ukupannya itu bukan hanya sama banyak saja, tetapi dikatakan harus full, penuh. Saudara, sekali lagi, mungkin kenapa Tuhan bilang ada ukupan abadi? Kenapa Tuhan katakan itu sifatnya terus menerus? Supaya Tuhan merindukan saudara-saudara. Ada di surga itu, nanti saya akan perlihatkan sama saudara. Ternyata Tuhan itu sedang menunggu apa yang saudara persembahkan di surga. Saudara harus penuh, sama-sama katakan harus penuh. Ya. Tadi yang pertama dikatakan harus apa?
sama banyak. Ya kalau kurang tambahkan lagi saudara. Kalau kurang apa? Tambahkan lagi. Kalau doanya masih kurang apa? Tambahkan lagi saudara. Ayo kasih tahu samping kanan kiri saudara ya. Kalau kurang tambah lagi saudara. Amin. Kalau gereja ini kurang doa, misal ya, Ibu Rina langsung tembak saja. Tambah lagi doanya, masih kurang doa kita ini. Tambah lagi, amin. Hah? Gimana Bu? Iya, oh puji Tuhan Bu ya. Kalau sampai penuh gitu kan. Iya, ya. Sampai betul-betul penuh saudara. Nah nanti kita akan lihat. Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara ini satu kisah. Ya. Pada waktu itu dikatakan Zakaria, coba nanti ditampilkan ayatnya saya karena ayat ini panjang Bapak Ibu. Ya. Kita istirahat jam berapa ini Bang? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi ya? Oke. Saya akan tutup di ilustrasi ini baru kita masuk di sesi berikutnya ya. Nah Lukas pasal 1 Bapak Ibu. Dalam ayat yang kelima. Nah ini Alkitab menyebutkan Zakaria ini seorang imam. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang hidup benar. Dia hidup segala dengan perintah Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-6 ya. Dia tidak bercacat. Itu yang Alkitab sebutkan di dalam Lukas pasal 1. Tapi saudara ternyata Zakaria itu punya masalah. Masalahnya apa? Memang secara moral dia bagus. Tapi ternyata secara hukum dari orang Israel, maaf, Zakaria tidak memiliki keturunan. Ya. Dalam ayat yang ke-8, coba ditampilkan boleh enggak? Tampilkan ayatnya. Lukas 1 ayat yang ke-8. Nanti saya secara cepat saja. Nah, tiba-tiba pada waktu itu saudara, pada waktu mereka sedang melakukan tugas keimaman, ya, maka Alkitab menyebutkan tiba-tiba dibuang undi. Waktu dibuang undi Bapak Ibu, yang dapat tugas itu masuk ke ruang Maha Kudus. Ingat ini hanya 1 tahun 1 kali. Dari 140.000 imam itu dibuang undi. Coba seandainya Bapak Ibu, kalau kita diberlakukan hukum itu, ya, dibuang undi, semua ini kan berharap masuk ketemu dengan Tuhan ya. Jatuh tepatnya undian itu kepada siapa? Zakaria. Ya, itu dia itu, dibuang undi saudara-saudara ya. Nah, waktu bakar ukupan, benar. Ya. Secara moral dia bagus. Tapi secara hukum Israel, maka dia itu punya cacat. Kenapa? Kalau orang Israel, kalau tidak punya anak, ya itu akan jadi cemooh bagi mereka. Karena Alkitab memang menyebutkan, karena memang Elizabeth itu mandul. Ayat itu menyebutkan. Tapi saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-11. Waktu dia mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan. Tiba-tiba itu ada malaikat. Jadi gini Bapak Ibu. Waktu saudara sedang mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Itu malaikat Tuhan itu nunggu di bumi. Waktu saudara membawa doa di hadapan Tuhan, itu malaikat selalu nunggu. Kapan nih kawan kita ini bawa ukupan ini? Saudara bayangin dia nunggu loh. Ini Alkitab bilang. Ya. Jadi malaikat itu Tuhan dikatakan berdiri sebelah kanan misbah pembakaran ukupan dikatakan. Tapi sayang, yang namanya Zakaria ini mungkin dia nggak pernah melihat hal-hal yang supranatural. Dia kaget, dia terkejut dan dia takut, itu Alkitab bilang. Tapi dalam ayat 13, malaikat bilang apa? Next, ayat 13. Jangan takut Zakaria. Nah ini dia saudara.
doamu apa? Telah dikabulkan. Saya percaya ini sudah ukurannya pas. Ini ukurannya itu penuh, saudara. Makanya doa itu harus penuh, powerful. Dan Elisabeth istrimu dikatakan akan melahirkan seorang laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Saya mau tanya, Zakaria percaya enggak waktu itu? Nanti Bapak Ibu suruh baca seluruh ayatnya. Dia enggak percaya, saudara. Aku sudah tua. Mana mungkin aku punya anak? Mana mungkin? Tapi saudara bukan masalah anak, tapi lihat di situ. Secara acara agama, upacara keagamaan, itu Tuhan tuh nunggu, saudara. Dia tunggu, saudara. Saya berdoa, saudara, di gereja ini, malaikat Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan, ya. Makanya pada waktu, saudara, ada jam-jam doa kita, ada jadwal-jadwal doa, kalau dikasih oleh gereja, jangan tunjuk-tunjukan, saudara. Udah kesana mereka. Jangan. Katakan amin. Ya. Jangan nanti saudara sampai malaikat tunggu kok enggak. Ini sesi daripada Hotel Pelangi kok enggak ada ini, mana ini katanya. Loh ini Alkitab ayat malaikat menunggu loh, saudara. Iya, malaikat juga punya kesabaran loh, hati-hati loh, saudara. Ya. Saudara, kadang saudara kita ini berpikir, aduh, saya malu ya, karena saya punya cacat. Saya nggak punya anak. Tapi Zakaria tuh mungkin karena dia takut itu ya, dia terkejut ya, karena memang itu saudara-saudara. Dia punya kelemahan di situ, karena nggak punya anak. Dan itu terbawa-bawa sampai di ruang Maha Kudus, saudara. Dia mikir, saudara. Dia mikir. Ya. Makanya saudara kalau terlalu banyak makanya sekarang tema kita itu it's time to change. Supaya otak kita ini, pikiran kita ini apa? Berubah, saudara. Amin. Ya, dia mikir. Makanya kalau dia terkejut, saudara. Ya, coba kalau orang banyak pikiran itu makanya banyak menghayal, ya. Coba benar coba ya. Coba lihat di sini. Kalau ada yang menghayal ya itu banyak apanya ya. Makanya tiba-tiba waktu dipegang, wih kaget dia kan ya. Nah, itu. Ya. Tapi untunglah. Ya, Zakaria itu dia taat. Tapi sayang memang dia taat, saudara-saudara. Tapi maaf, bisu. Karena kenapa? Karena tidak percaya. Jangan sampai saudara sama seperti dialami oleh Zakaria. Keluar kita bisu, saudara. Kenapa? Karena nggak percaya. Loh kita ini kan banyak orang yang sudah persembahkan ukupan. Kita bawa ukupan doa sama Tuhan. Iya kan, betul kan? Keluar dari kamar. Ih, betul nggak yang dibilang tadi? Saudara-saudara. Jangan sampai apa yang kita doakan, itu yang kita tidak percaya. Jangan sampai kasih tahu, jangan sampai kita bisu, saudara ya. Jangan sampai bisu, ya. Jangan sampai bisu. Itu kalau sudah bisu, habislah kita. Ya. Nah, mungkin dari situ saya simpulkan, ayo biarlah ukupan ini kita harus bawa. Karena kenapa? Itu sifatnya kekal. Sedangkan api yang dimaksudkan dalam Alkitab, dalam ayat ini, saudara, itu bicara tentang api yang benar-benar itu yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah ini yang Bapak Ibu yang harus kita connect. Antara ukupan yang kekal dengan api yang kekal, saudara, itu harus nyatu. Gak boleh saudara, sekali lagi, yang satu berasal dari bumi, ya sifatnya, yang satu berasal dari surga. Saudara ingat, kita di bumi ini semua sifatnya daging. Tapi ayolah saudara kita mulai masuk dalam satu pelayanan yang baru. Ya, supaya ukupannya betul-betul kekal, ya. Apinya juga itu harus kekal. Nah, saudara lihat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, ini yang namanya api kekal, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini peristiwa daripada Pentakosta. Dan tampaklah kepada mereka, apa saudara-saudara? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Nah ini saudara, garis bawahi saudara. Lidah api yang bertebaran dan hinggap, saudara, itu di kepala. Saya percaya ini bicara tentang api daripada Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Dalam ayat yang keempat menyebutkan maka penuhlah mereka dengan apa saudara? Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, ayat ini sangat jelas itu menekankan bahwa api kekal yang dimaksudkan oleh Alkitab, saya percaya dalam perjanjian baru ini bicara tentang kehidupan yang selalu mengalami kepenuhan dalam Roh. Hidup yang selalu saudara kita ini masuk, ya, dibanjiri, dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita, sekali lagi dalam perjanjian baru yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, saudara, kita harus sertakan pribadi daripada Roh Kudus. Karena kenapa? Roma 8 ayat yang ke-26, Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan mengajar kita bagaimana cara kita itu berdoa. Sebenarnya kita itu nggak tahu, saudara, bagaimana cara kita mempersembahkan ukupan, tapi diajar sama dia, saudara. Makanya saudara itu harus connect. Makanya doa yang dimaksudkan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, saudara, itu adalah doa yang betul-betul itu lahir daripada isi hati Tuhan. Saudara, itulah yang namanya doa yang menghasilkan ada terobosan dalam kehidupan setiap kita. Makanya apinya itu harus apa? Kekal. Saya percaya pada waktu Bapak Ibu Saudara berdoa dalam bahasa roh. Siapa di sini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh? Lambaikan tangan saudara. Yang sudah, oke, turunkan tangan. Yang belum, jangan malu-malu Bapak Ibu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara perlu api yang kekal itu. Amin. Katakan amin, saudara-saudara. Kita akan berdoa nanti saudara. Pada malam ini saya berdoa supaya semua kita mengalami api yang kekal itu, yaitu api Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, saudara. Saudara, Paulus itu ingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Makanya saudara, it's time to change. Roma pasal 12 ayat yang kedua yang dimaksudkan oleh Alkitab itu, kita mulai berubah dalam pembaruan budi. Loh, kenapa bukan manusia roh lagi disinggung oleh Paulus? Manusia punya 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi yang disinggung oleh Paulus itu adalah manusia jiwa kita. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Paulus ingatkan dalam ayat itu supaya roh kita nyala. Ayo kasih tahu kanan kiri ya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Ya, menyala abangku bilang ya. Menyala abangku. Iya, saya nggak tahu kok bisa keluar istilah menyala abangku. Itu saya percaya itu jangan kasih kendor itu ya. Ini ayat ini tuh, itu saya percaya profetik itu ayatnya itu ya. Rohnya itu menyala-nyala, saudara. Jangan menyala abangku, ya kan ya. Kita lihat-lihat, menyala abangku maksudnya apa? Ini saya percaya ini ya. Sampai-sampai orang-orang dunia juga pakai istilah itu, menyala abangku. Dia nggak tahu ayatnya ada, saudara ya. Itu saudara sementara melepaskan kata-kata profetik di situ. Ya, jadi saudara lihat, manusia roh kita harus dibaharui dulu. Harus mengalami lahir baru. Harus menjadi ciptaan yang baru, saudara. Jangan orang berpikir, oh Pak, kalau saya sudah jadi ciptaan baru, saya nggak bisa jatuh. Makanya nggak heran, nah bener jatuh kan? Apa itu? Baru bilang jatuh beneran ya. Saudara kita bisa. Karena memang saudara medan pertempuran kita, memang secara roh kita sudah dibaharui. Kita sudah diselamatkan, ciptaan yang baru. Tapi ingat, kita masih berperang. Peperangan kita saudara itu ada di sini. Makanya Paulus bilang, ya, benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun di atas pikiran manusia. Nah itu yang harus dihancurin.
Makanya saudara banyak orang yang sudah, kenapa dia sudah dibaptis, bahasa roh, sudah ini. Tapi kok masih kerkap. Keras kepala, kerkap ya. Itu istilah lagi kawannya Bang Mulia ya. Masih kerkap katanya. Gak bisa berubah saudara ya. Padahal memang saudara jiwanya ini perlu. Makanya saudara kalau orang yang sudah model seperti ini jangan diajak berdebat. Makanya dikatakan senjata kami bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi untuk melawan orang yang kerkap, jangan ajak berdebat dia. Karena memang pikiran dia itu sudah punya doktrin, sudah punya. Nah ini yang harus didoain dihancurin. Ya, saya ketemu ada seorang ibu pada waktu saya pelayan di Porsea. Saya duduk, saudara, saya masuk ruang bau bangkai, saudara. Kenapa? Rupanya dia itu kena kanker payudara, sudah pecah. Dokter sudah suruh pulang. Saya bilang, wah ini baru masuk aja sudah ini, dokter sudah pulang. Dan saya lihat di situ, saudara, itu ada dupa-dupa. Waduh, saya bilang ini udah campur aduk ini, saudara. Ya. Kita pendeta dipanggil lagi pada waktu melayani di situ. Waduh, saya bilang lengkaplah penderitaan kita ya. Saudara, kita konseling sama dia cerita. Ya, kami pendeta, kami hamba Tuhan, boleh nggak kami doakan? Ya. Oh boleh. Terus dia ngomong, boleh nggak saya ngomong? Ibu-ibu ini saudara. Sebenarnya saya ini seperti lagi main film. Kaget saya. Ya, ini kebanyakan nonton film ini, film ibu ini. Jadi Tuhan itu sebagai sutradara. Saya itu sebagai pemeran utama dalam film ini. Sebagai orang sakit. Waduh, saya bilang pengajaran dari mana ini? Dalam hati saya waktu itu. Kalian yang datang ini hanya penonton. Nah, jadi dia berpikir kehidupan ini panggung sandiwara. Hanya seperti sebuah sinetron. Tuhanlah yang membuat dia itu sakit. Karena Tuhanlah sebagai sutradara yang mengontrol hidupnya, ya itu saya orang sakit. Coba Bapak Ibu berhadapan dengan orang begitu. Nah ini udah kerkap itu namanya itu ya. Itulah benteng, itulah kubu. Nah model kayak gini gak bisa saudara ajak berdebat. Gak bisa. Boleh gak kita nyanyi? Boleh gak kita doa sama Tuhan? Nah, ajak doa nyanyi. Ya. Ada seorang ibu lagi dipukul sama suaminya. Suaminya itu polisi. Ya. Untuk di sini bapak polisi kita baik-baik semuanya ya. Puji Tuhan. Nah ini benar saudara. Ya saya ditelepon Pak Edi, Al coba kamu layani dulu. Ya, seorang ibu usia 72 tahun. Dia tinggal sendiri, anaknya itu semua orang berhasil. Ada yang dokter di Pekanbaru, ada yang satu di Kalimantan, kerja di pabrik batu bara. Berhasil sukses, tapi ibunya sendiri. Dia cuma mantau pakai CCTV. Nah, anaknya pulang, saudara. Nah ibunya ketakutan. Pak tolong doakan ibu saya. Oke, saya datang dengan tim doa. Kami janjian, saudara-saudara, waktu saya datang, saya buka pintu. Oh Pak, masuk saja. Ada ibu saya di dalam. Saya bingung, mana ibunya ini? Tahu nggak ibunya di mana, saudara? Lagi sembunyi di belakang sofa, saudara, ibunya. Loh, saya bilang, mana ibu? Kok nggak ada ibu? Oh iya Pak, iyalah itulah ibu saya Pak. Dia mengalami trauma. Kenapa? Kalau dulu bapak saya pulang mabuk, itu ibu saya diseret Pak. Rambutnya dijambak, ditarik sampai ke belakang Pak. Tiap hari itu kami anak-anak itu lihat dan saksikan. Jadi dia trauma saudara. Wah saya bilang sampai kayak gitu. Dia sembunyi saudara. Saya bilang Nang ayo sini Nang. Keluar aja Nang sini. Kita duduk, kita sama-sama nyanyi. Nah kebetulan saya bawa ada pendoa kita, orang kita Sumatera Utara, orang kita Batak. Coba nyanyi lagu Batak sama dia. Tapi yang lagu gereja. Ya. Saudara dia takut awalnya. Dia waktu lihat saya, dia pikir saya suaminya. Sampai dia sebut namanya Budiman. Ya. Saya harap sih nggak ada nama Budiman sini ya. Dia ngomong bahasa Batak saudara. Ya.
Namanya Budiman, sudah dia maki-maki. Saya bilang ini udah parah ini. Ya. Singkat cerita apa yang terjadi saudara, yuk kita nyanyi aja. Batak, lagu Batak bahasa, kita doa. Saudara, trauma itu merupakan salah satu benteng yang ada dalam pikiran kita. Trauma. Ketakutan itu benteng. Kubu itu benteng, saudara, dalam pikiran kita. Sudah enggak lahir baru, jiwanya juga tidak apalagi ya tubuhnya, kasihan. Saudara, apa yang terjadi? Kita cuma doa, saya cuma doa, Tuhan bilang gini, kamu hancurkan benteng dalam pikiran dia. Doakan itu. Supaya benteng dalam pikiran dia itu benar-benar Tuhan ubahkan dia. Nah, lewat nyanyi. Nah, makanya pujian penyembahan itu adalah doa yang dinyanyikan. Amin. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu punya powerful yang luar biasa. Nyanyilah kami. Saya lupa lagu itu seperti apa ya. Karena saya tidak ngerti pada waktu itu ya. Tapi waktu kami nyanyi, saudara, dia nangis. Nah, waktu dia nangis, saya lihat itu kesempatan Injil masuk. Saya bilang sama dia, Tuhan kasih hikmat sama saya. Kamu ngomong, puji dia. Ini kurang dipuji nih ibu ini. Kebanyakan dimarah-marah sama suaminya. Ya benar. Saya bilang, Nang, Inang hebat. Kaget dia, apanya hebat gitu kan. Inang punya anak dokter. Semua orang sukses. Inang punya anak satu kerja di perusahaan yang terkenal. Semua orang berhasil. Saudara, tiba-tiba raut mukanya beda, saudara. Itu sudah terbuka. Kita sudah mulai ada satu hubungan, sudah kena, saudara. Cuma dengan kata-kata begitu saja, saudara, itu langsung bentengnya hancur. Saudara, kita nyanyi pujian penyembahan. Tahu dia bilang apa? Pak Pendeta, kok kepala saya sudah ringan Pak Pendeta? Dia pegang-pegang gini, saudara. Itu kalau saya kirim fotonya, ada fotonya, saudara. Kenapa kepala saya kok sudah gak berat lagi Pak Pendeta? Saya bilang itu dia. Tuhan sudah lepaskan Inang. Saya percaya juga saudara, Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Dalam hidup kita mengenal ada beberapa sumber api, saudara. Alkitab pertama, sumber api, dalam ayat Yakobus pasal yang ke-3, saudara, itu menyebutkan dalam ayat yang ke-6, sumber api yang pertama itu adalah lidah. Coba keluarkan lidahnya semuanya. Masih punya lidah semuanya. Amin. Ya. Sumber api yang pertama, Alkitab katakan itu adalah api. Dalam ayat yang ke-6, Yakobus pasal 3 bilang apa? Lidah pun adalah apa? Api. Jadi ingat, dia juga api loh. Jadi harus sadar, lidah kita itu ada api. Makanya saudara, yang pertama kali pada waktu kita terima Yesus dan terima Roh Kudus, yang dijamah oleh Tuhan, pertama apa? Apa saudara? Lidah. Maaf, karena Tuhan tahu lidah kita ini kurang ajar. Makanya Tuhan jamah lidah kita dengan tanda berkata-kata dalam bahasa yang baru. Karena ayat ini menyebutkan saudara, lidah kita ini dikatakan itu suatu dunia kejahatan. Dia bisa mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Dia bisa menodai seluruh tubuh kita, bisa menyalakan apa? Roda hidup kita. Jadi kalau kita ada hari ini, ingat itu karena lidah kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Ibu Rina, jangan salahkan suami kita. Kalau kita hari ini mengalami hal-hal yang mungkin dalam tanda petik kurang baik. Mungkin lidah kita ini belum bertobat. Ya, kadang kita komplain ya. Wah, ini. Nah, lidah harus bertobat. Nah, ini lidah itu api. Dia bisa membakar. Itu loh, ketua FA yang mana? Itu, yang sana itu. Yang mana? Itu yang sana itu. Coba tengok tasnya itu. Waduh, bagus sekali ya kan. Ada di monjanya itu katanya ya kan. Ya. Saudara, ya lidah yang kedua
Itu api yang kedua saudara, itu adalah berasal dari sumber panas. Ya, coba balik. Mana ini? Itu dia. Diperbesar aja. Ada energi panas bumi, ya. Ada panas dari listrik, ya. Bahkan panas dari api. Ya, baru-baru ini kan karena saking panasnya 37 derajat itu di daerah Samosir sana, Samosir ya kemarin, terbakar, saudara. Saking panasnya. Ya, matahari juga saudara itu bisa menghasilkan sumber panas. Tapi lihat, sumber api kita ingat itu adalah lidah-lidah api. Yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sumber api kita ini yang mana? Yang saudara mau pakai? Api kekal itu yang mana? Itu pilihan. Kita mau pakai lidah kita, ya, untuk menyalakan api yang buruk, atau kita sumber api kita itu adalah yang betul-betul lidah-lidah api, seperti yang dikatakan oleh Paulus pada waktu peristiwa yang namanya Pentakosta. Saya simpulkan sebelum saya tutup. Jadi ingat, perpetual incense atau ukupan yang terus menerus, atau ukupan abadi, saudara, itu temannya itu harus api yang abadi, api yang kekal, harus klop. Kalau itu klop, Wahyu pasal yang ke-8, saudara, Alkitab ini menyebutkan, ketika anak domba itu membuka meterai ke-7, maka ya ini dia, sunyi senyaplah sorga. Berapa jam? Bapak Ibu pernah dengar gak surga sunyi senyap? Dan apa yang kita ketahui tentang surga? Surga itu gegap gempita, ada sorak-sorak di sana, ada pujian penyembahan. Tapi dalam ayat ini, ayat kita menyebutkan saudara, surga itu senyap, silent, diam. Kenapa surga itu bisa sunyi senyap? Dia diam setengah jam. Ini bisa bagus juga ya, judul khotbah ya, diam setengah jam, ya kan, ya kan. Boleh juga ini ya, bagus juga ini. Kalau yang suka homiletika bagus ini ya. Ini Bang Tom ini suka ini buat yang tema-tema waktu dia YouTube ya, waktu zaman-zaman online suka dia buat tema-tema yang unik-unik ya. Ya, orang berpikir, oh ini bagus ini, penasaran orang ya kan. Ya, diam setengah jam, oh pikirnya dalam masalah rumah tangga ini kan, diam ya. Nah, so ternyata ayat 3 dan 4 menyebutkan, maka datanglah seorang malaikat lain dan pergi berdiri dekat mezbah. Nah, jadi di bumi malaikat tunggu tadi si Zakaria ya. Dia berdiri di samping mezbah ukupan. Bayangin, malaikat juga di bumi nunggu. Di surga juga nunggu. Nah, ini makanya saya katakan tadi itu harus connect antara ukupan abadi itu dengan mezbah. Dengan api. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Nah, kemenyan dalam bahasa asli sudah di situ adalah incense, ukupan. Ya. Yang dipersembahkan bersama-sama dengan doa orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi ternyata saudara silent setengah jam, diam setengah jam. Ternyata malaikat itu menunggu. Di surga juga. Jadi malaikat di bumi dia bawa itu saudara. Ditransfer saudara. Dibawa. Dan ayat ini mencatat saudara. Malaikat itu bahkan dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam itu dicampurkan dengan api. Maaf saya nggak tulis ayat yang kelima. Dicampurkan dalam api, bayangkan. Setelah itu dilemparkan kembali ke bumi. Coba nanti baca dalam ayat yang kelima. Saya percaya itulah terobosan dalam setiap doa-doa kita. Amin.
Nah, oleh sebab itu saudara, jangan jemu-jemu untuk kita mempersembahkan ukupan. Karena malaikat itu sedang menanti, menunggu. Mungkin kita ini diberikan jam-jam doa, waktu-waktu doa. Kita punya. Saya juga punya. Ya, ada doa-doa waktu pribadi kita. Ya, saya nggak bahas lagi, saudara. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi dua arah. Ya, saya percaya ini jemaat yang masalah begitu kita sudah paham. Ya, itu sangat-sangat dasar. Ya. Tapi saya percaya saudara, lewat hal yang seperti ini saudara, itu bisa mempengaruhi kehidupan setiap kita. Makanya jangan berhenti untuk mempersembahkan yang namanya ukupan di hadapan Tuhan. Nah itu dia, ya dicampur dengan api lagi saudara. Katakan amin. Nah puji nama Tuhan, ini yang saya bisa bagikan.